Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahid, bersama saya Juanda Hatta. Pada kesempatan saya ini saya akan mencoba menjelaskan dan men-share pengetahuan bersama adik-adik mahasiswa maupun siswa terkait dengan kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan dan penawaran ini penting karena kenapa? Merupakan teori dasar. Ya, ketika kita mau mempelajari ekonomi, teori-teori ekonomi itu banyak menceritakan tentang kurva ini. Jadi perlu kita pahami terlebih dahulu. Saya mulai dari kurva permintaan. Ya, kalau kita menggambarkan kurva permintaan, itu kita gambar dua buah garis, vertikal dan horizontal. Vertikal adalah tingkat harga dan horizontalnya adalah tingkat kuantitas barang yang diminta ya. Jadi menggambar kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi wait. Ya, saya ulangi. Garisnya adalah seperti ini, kiri atas ke kanan bawah. Kita ambil sebuah titik misalnya pada tingkat harga P, ya. Maka jumlah barang yang diminta adalah pada tingkat Q, ya. Kita coba ambil salah satu harga misalnya turun dari P1 ke P2. Nah, kita lihat bagaimana dengan tingkat kuantitas barang yang diminta. Ternyata dia berada pada tingkat Q yang lebih tinggi, ya, Q1, Q2. Jadi kalau kita gambarkan hubungannya, P turun dari P1 ke P2 menyebabkan Q naik dari Q1 ke Q2. Jadi demikian pula sebaliknya ketika harga naik, ya, P2 ke P1, sebaliknya tadi, maka ketika ditarik garisnya, Q turun dari Q2 ke Q1. Ya. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara tingkat harga dan P pada kurva permintaan, P naik menyebabkan jumlah barang yang diminta turun. Dan demikian pula sebaliknya ketika P turun menyebabkan jumlah barang yang diminta akan naik. Ya, dengan asumsi tentunya ceteris paribus. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang kurva penawaran. Nah, bagaimana kurva penawaran? Nah, ini saya gambarkan di sebelah sini. Jadi sama seperti tadi kurva penawar ketika kita menggambarkannya dua buah garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal sumbu vertikal adalah tingkat harga dan horizontal adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kita mengambil garis dari kiri bawah ke kanan atas. Alright. Ya. Nah, apa maksudnya kalau garis kurva seperti ini dia adalah hubungannya positif. Artinya apa? Kita ambil misalnya tingkat P, ya. Kita tarik garis, maka berapa jumlah Q-nya adalah pada tingkat Q. Nah, ketika P berubah ke P1 dari P1 ke P2, kita tarik sebuah garis lagi, menyebabkan tingkat Q, ya, naik juga dari Q1 ke Q2. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan positif ya. P-nya naik, maka Q jumlah barang yang ditawarkan juga
naik. Dan demikian pula sebaliknya, P turun, barang yang ditawarkan juga turun. Jadi kurva penawaran menunjukkan hubungan antara tingkat harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, di mana P naik menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan juga naik, dan demikian pula sebaliknya, P turun menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Ya, tentunya dengan asumsi sama setiris paribus. Ya, jadi hal yang pertama kita dapatkan pada kurva permintaan ini adalah berhubungan negatif. Ya, hubungannya negatif. Kebalikan antara hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Sedangkan pada kurva penawaran dia berhubungan positif. Ya, hubungan searah antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sekarang saya masuk ke harga pasar. Bagaimana harga pasar? Ya, saya gambarkan di sini. Harga pasar ya. Jadi kita menggambarkan harga pasar, kita gabungkan antara kedua kurva permintaan dan penawaran, tingkat P dan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Kita ambil kurva permintaan dan juga kita ambil kurva penawaran. Ya. Nah, di situ kan terjadi perpotongan tingkat harga antara perpotongan permintaan dan penawaran terjadi pada tingkat P star dan Q star. Nah, itulah yang merupakan yang kita sebut dengan istilah market equilibrium, ya, atau harga pasar, ya, yang merupakan perpotongan, ya, pertemuan antara kurva permintaan, ya, dan juga kurva penawaran. Nah, harga market equilibrium ya, menghasilkan tingkat harga pasar P star, harga pasar, dan juga Q star, yaitu jumlah produk. Nah, produk ini kan barang dan jasa di pasar. Oke. Jadi terkait dengan materi kurva permintaan dan penawaran ini, ya, kita bisa mendapatkan 3 materi pokok. Yang pertama itu adalah gimana kurva permintaan, ya, yang menggambarkan hubungan negatif antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Yang kedua adalah kurva penawaran, ya, hubungan positif antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan, ya. Dan yang terakhir, karena pasar itu terjadi interaksi antara pembeli dan penjual, misalnya, ya, produsen dan konsumen di pasar nasional atau secara agregat, maka perpotongan antara kedua kurva tersebut, ya, menggambarkan market equilibrium, ya, atau tingkat harga pasar dan jumlah produk yang ditransaksikan. Baik, demikian pembelajaran kali ini untuk memahami kurva permintaan dan penawaran, ya. Semoga bisa bermanfaat. Thanks. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.